Selamat datang di Physics Corner. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga silakan share. Ini adalah sebuah benda bergerak di suatu permukaan yang kasar dengan koefisien gesek antara permukaan dengan benda konstan sebesar μ. Bila awalnya energi kinetik benda adalah E dan jarak yang dapat ditempuh benda sebelum berhenti adalah X, maka besar massa benda adalah berapa? Kita gambarkan ini ada benda ketika awalnya kecepatan 0 kemudian sampai kecepatan V ya, dengan gaya gesek sebagai penahannya, maka usaha itu sama dengan perubahan energi ya. Usaha sama dengan gaya kali jarak, F dikali X dikali mg X sebagai gaya normal sama dengan E min E0, maka mu mgx sama dengan E ketika N0 nya 0 ya. Nah, M sama dengan E dibagi mu gx, seperti itu. Nomor 17, sebuah partikel ditembakkan dari ketinggian H dari tanah. Jika massa partikel M dan percepatan gravitasi G, hitunglah kecepatan awal yang harus diberikan kepada partikel tersebut agar pada saat mencapai ketinggian 2H di atas pada saat mencapai ketinggian 2H di atas tanah, energi kinetiknya lenyap. Nah, berapa V0 ini ya? Ya, pembahasannya bahwa energi kinetik ketika 0 di atas itu sama dengan kecepatannya 0 ya. Artinya sampai tinggi maksimum. V0 dari ketinggian H sampai dengan ketinggian H lagi dari ketinggian tersebut, yaitu pakai persamaan biasa sebenarnya umumnya adalah yaitu akar 2GH. H-nya adalah posisi ketinggian di atas ketinggian H ya. Jadi rumus biasa saja, V0 sama dengan akar 2GH. Ya, selanjutnya nomor 18, sebuah kapal mengambang di permukaan air laut dengan sebagian volume kapal tadi berada di bawah permukaan air. Massa total kapal adalah 100 ton, maka volume kapal yang berada di bawah permukaan air adalah berapa dalam meter kubiknya? Anggap massa jenis air adalah 1,0 gram per centimeter kubik ya. Ya, cara menjawabnya adalah dengan keseimbangan gaya Archimedes ke atas, Fa dengan berat kapal mg ya. Fa sama dengan mg. Fa itu rho A G A ya. G volume A, dan sama dengan mg itu M itu rho dari kapal, V kapal kali G. Maka kalau kita nyari VA sama dengan rho kapal per rho A dikali V kapal. Tapi sebenarnya rho kapal dikali V kapal itu adalah massa kapal ya. Sehingga dibagi rho air, massa kapal adalah 100 ton ya. 100 ton 100 ribu dibagi 1000, jadi jawabannya adalah 100. Ya, selanjutnya 19, sebuah pegas ringan memiliki tetapan pegas 500 Newton per meter. Salah satu ujung pegas itu diikat pada balok yang terletak di lantai yang cukup licin, sedangkan ujung lainnya ditarik ya, lihat gambar, sehingga balok mengalami percepatan 20 meter per second kuadrat. Jika massa balok 1 kg, berapa energi potensial pegas ya? Ini gambar di atas bidang licin terdapat balok, kemudian diikatkan pegas dan ditarik ke kanan ya. Berapakah energi potensial pegas? Ya, cara menjawabnya adalah kita gambarkan pegas yang bermassa 1 kg ditarik dengan gaya F tapi melewati pegas dengan konstanta 500 Newton per meter ya. Nah, itu gaya yang bekerja pada benda ini secara totalitas adalah gaya pegas ya. Gaya pegas kemudian dinyatakan dalam hukum Newton 2, F sama dengan ma. F pegas itu K dikali X, ma adalah 1 kali percepatan 20, maka Kx ya sama dengan 20 atau X sama dengan 20 dibagi 500 atau 0,04 meter.
Nah, energi potensial sama dengan setengah kx kuadrat. Setengah kali 500 dikali 0,04 kuadrat. Hitung-hitung ya ini 0,4 joule ya. Ini mohon maaf coret-coretan ini ya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah 0,4 joule. Ya, berikutnya nomor 20, sebuah elektron dan sebuah proton dengan kecepatan yang sama besarnya tetapi saling bertolak belakang ya, memasuki suatu wilayah bermedan magnet homogen. Rasio besar gaya yang dialami elektron terhadap yang dialami proton adalah berapa? Perbandingan ya, ketika massa P dan massa MP dan MU adalah massa proton dan massa elektron. Berapakah perbandingannya ya? Ya, pembahasannya seperti ini. Kita gambarkan elektron dan proton di satu sisi tengah itu bertolak belakang ya. Elektron ke kiri, proton ke kanan. Elektron memasuki medan magnet B menembus bidang batas. Juga proton menembus medan magnetit B menuju bidang batas ya. Nah, kita gunakan dua kemungkinan pertama ya. Gaya yang bekerja itu menurut gaya Lorentz adalah BQV ya. Tapi tidak menemukan arah ya, nah karena ini memasuki medan magnet homogen, maka BQV itu sama dengan gaya sentripetal ya, sehingga dia berputar ya dengan persamaan mv kuadrat per r. Nah, kalau kita lihat ketika kecepatan sama memasuki medan dan r sama, maka dia berupa perbandingan massa elektron dengan massa proton. Ya, kemudian nomor 21 ya. Kapasitas suatu kapasitor plat sejajar dapat dinaikkan dengan apakah A menaikkan jumlah muatan, B menurunkan jumlah muatan, C menaikkan jarak antar plat, atau D menurunkan jarak antar plat, atau E menurunkan luas plat ya. Kita gunakan formula kapasitas kapasitor. Ya, jawabannya gunakan formula kapasitas kapasitor sebagai C sama dengan E A per D ya, atau gunakan C sama dengan QV. Tapi persamaan yang kanan itu ketika kita hubungan dengan V ya, voltage. Jadi kita gunakan persamaan yang kiri. C adalah kapasitas kapasitor, E adalah permeabilitas ruang di situ, dan A adalah luas penampang, D adalah jarak antar plat. Sehingga untuk membesar C kita cukup memperbesar D ya, karena jawaban yang di situ adalah untuk memperbesar C kita memperkecil D karena sebagai pembanding ya. Oke, seperti itu. Kemudian nomor 22, sebuah loop kawat terbentuk persegi 4 dengan panjang sisi-sisi 0,2 meter. Ditembus tegak lurus oleh medan magnetik luar 0,3 Tesla. Jika medan magnetik berubah arah dalam 1,5 second yang besarnya menjadi 0,2 Tesla, maka rata-rata GGL induksi dalam loop kawat tersebut adalah berapa? Ya, cara menjawabnya bahwa GGL induksi itu adalah min N delta B kali A dibagi delta T ya. Min N min 1 karena dia satu loop ya. Kemudian delta B berubah dari 0,3 ke 0,2 jadi min 0,1 ya. Dengan luas sama dengan 0,3 kali 0,3 ya, panjang kali lebar. Dan dalam waktu 1,5 detik. Sehingga didapatkan 0,06 ya, volt. Atau kita ubah dalam milivolt sebagai 60 milivolt. Ya, selanjutnya nomor 23, sebuah kapal bermuatan bersandar di pelabuhan yang air lautnya tenang, tak ada ombak ya. Ketika kapal dalam keadaan kosong tanpa muatan barang, akibat naik turunnya seorang
kelasi dari kapal, kapal terayun-ayun naik turun ya, terhadap permukaan air dengan periode T ya, T ya. Ketika kapal ya mulai penguatan penuh, kapal terayun-ayun naik ya turun terhadap permukaan air dengan periode T1 ya, tadi T0 ya. Rasio massa muatan kapal terhadap massa kapal ketika kosong kira-kira berapa ya? Perbandingan ya antara massa ketika terisi dengan massa kosong dibandingkan dengan periode T0 dan T1. Ya, kita tahu bahwa T sama dengan 2V akar M per K ya. Ini periode bandul, periode balistik ya. 2V M adalah massa, K adalah sebagai konstanta. Andaikan bahwa kapal itu seperti pegas, dia berayun-ayun ya. Maka kalau kita bandingkan ya, periode fungsi kuadrat dikuadratkan itu berbanding lurus dengan M ya. Artinya perbandingan M1 banding M2 sebagai perbandingan T1 banding T2 T1 banding T0 maaf, dalam posisi kuadrat ya. Maka ya jawabannya adalah perbandingan itu T1 kuadrat per T0 kuadrat. Mudah ya. Ya, berikutnya nomor 24. Ya, dua buah senar gitar yang panjangnya sama, gaya tegangan padanya sama, tetapi massa totalnya berbeda, mengalami peristiwa resonansi. Bila senar pertama bergetar pada nada dasarnya, sedangkan senar kedua bergetar pada nada tingkat pertamanya, maka rasio massa senar pertama terhadap senar kedua adalah berapa ya, perbandingan massa senar pertama dengan massa senar kedua. Cara menjawabnya adalah bahwa kita tahu F frekuensi adalah V per 2L ya. V per 2L, L-nya kita ubah dalam volume per luas, dan sebelah kanan volume itu adalah massa per massa jenis, atau akhirnya F kita dapatkan sebagai V A rho dibagi 2M. Kalau kita lihat perbandingan frekuensi sama dengan perbandingan massa terbalik ya, atau F1 per F0 sama dengan M0 per M1. Maka perbandingannya adalah 2 banding 1. Ya, selanjutnya nomor 25. Sebuah teleskop memiliki perbesaran sebesar 20 kali untuk mata yang tidak berakomodasi. Jika panjang teleskop 84 cm, maka panjang fokus lensa objektif adalah berapa? Ya, cara menjawabnya adalah perbandingan FOB per FOK yang kita kenal sebagai perbesaran ya sama dengan 20, maka FOB ini bisa kita sebutkan sebagai 20 kali FOK. Nah, gunakan persamaan bahwa jarak antar lensa itu sama dengan FOB ditambah FOK ya. D sebagai 84 cm, FOB kita ganti dengan 20 FOK plus FOK menjadi 21 FOK ya. Maka 21 FOK itu adalah 84. 84 sama dengan 21 FOK. Maka FOK sama dengan 4 ya, betul. Sehingga FOB tinggal kita kurangin aja, 84 kurang 4 sama dengan 80 cm. Nomor selanjutnya nomor 26. Berkas cahaya yang datang pada suatu medium dengan sudut sinar datang terhadap garis normal 30 derajat. Sebagian dipantulkan kembali ke udara dan sebagian lagi dibiaskan. Jika berkas sinar pantul dan berkas sinar bias saling tegak lurus satu dengan yang lainnya, maka indeks bias medium adalah sebesar berapa ya. Ini pembiasan dengan cara pemantulan. Ya, cara menjawabnya ini menggambarkan seperti itu, yaitu sudut datang 30 terhadap garis normal, sebagian dipantulkan dan sebagian dibiaskan, dan sudut antara sudut sinar dipantulkan dan dibiaskan ini tegak lurus atau 90 derajat.
Jika N1 itu udara, nah N2 ini adalah yang ditanya. Seperti saya bilang tadi bahwa ini adalah polarisasi dengan pemantulan ya. Gunakan hukum Brewster bahwa N2 itu langsung saja tangan dari sudut datang atau tangan dari 30. Tangan 30 itu kan 1 per akar 3 ya. Jadi jawabannya 1 per akar 3. Nomor berikutnya, nomor 27, sebuah lensa terbuat dari bahan dengan indeks bias 1,5 memiliki jarak titik api 20 cm di udara. Lensa ini dengan geometri yang sama terbuat dari bahan dengan indeks bias 1,4. Berapa jarak titik api lensa kedua ini? Ya, cara menjawabnya ini adalah dengan menggunakan nilai fokus benda pada suatu medium ya, bahwa per F sama dengan dalam kurung indeks lensa dibagi indeks medium dikurang 1 dikali 1 per R1 plus 1 per R2. Nah, karena ini dinyatakan memiliki geometri yang sama, artinya yang dalam kurung 1 per R1 ditambah 1 per R2 ini bernilai sama. Jadi kita bandingkan saja ya. 1 per 20 ya, ketika di air jadi 1,5, indeks biasnya 1 dikurang 1 sama dengan 1 per F aksen ya, sebelah kanan ya, 1,4 dibagi 1 dikurang 1, sehingga kita kali balik itu F per 21 ya kan, sama dengan dalam kurung atas sama dengan 0,5 ya, 1,5 dikurang 1 0,5, yang dalam kurung bawah 0,4 karena dari 1,4 dikurang 1, jadi F per 20 adalah 0,5 per 0,4. Jadi ya kita kali aja, hasilnya adalah 25 ya. Ya, nomor berikutnya, suatu gas ideal dengan volume 273 cm3 mula-mula bersuhu 20 derajat Celcius. Kemudian gas tersebut dipanaskan pada tekanan konstan hingga suhunya 30 derajat Celcius. Pertambahan volumenya adalah berapa? Ya. Cara menjawabnya dengan menggunakan persamaan umum gas ya, bahwa pada tekanan konstan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. V1 volume 1 kita masukkan 273, T1 20 derajat Celcius tapi dalam Kelvin, maka kita tambahkan 273, dan V2 adalah yang kita cari dan T2 adalah 30 ditambah 273 ya. Hitung akhirnya kita dapat ya, kurang lebih ini adalah 283 cm3. Jadi beda volumenya adalah 283 dikurang 273 sama dengan 10 cm3 ya. Selanjutnya nomor 29. 150 gram air pada gelas A ingin diketahui suhunya dengan cara dicampur dengan air yang sudah diketahui suhunya. 100 gram air dari gelas A dicampur dengan 200 gram air bersuhu 48 derajat Celcius. Sisanya 50 gram air dari gelas A dicampur dengan 150 gram bersuhu 50 derajat Celcius. Ternyata suhu akhir kedua campuran tersebut sama. Asumsikan tidak ada kalor yang hilang ke udara ataupun ke wadah air ya. Suhu air mula-mula pada gelas A adalah berapa? Ya. Ya, cara menjawabnya bahwa pada gelas A kita ambil 150 gram dicampur dengan suatu air volume sekian, jadi kemudian yang 50 gram juga kita masukkan lagi dengan 100 gram bersuhu 50 derajat Celcius.
Gunakan asas Black bahwa kalori yang dilepas sama dengan kalori yang terima pada keadaan 1 maupun keadaan 2 ya. Dengan suhu awal T kelas A adalah TA, suhu kesetimbangan adalah T besar ya, pada 2 masing-masing gelas yang tercampur. Nah, menghitung akhirnya kita dapat suatu persamaan dari keadaan 1 maupun satu persamaan pada keadaan 2 ya. Nah, kemudian dengan mengsubstitusi 2 persamaan tersebut dapatlah suhu kesetimbangan T itu ya. Kalian bisa lihat 54. Dan kemudian dimasukkan ke dalam persamaan TA dan T ini ya. Sehingga kita hitung terus itu nilainya bahwa suhu TA itu sama dengan 66 derajat Celcius. Ya, nomor berikutnya, nomor 30, dalam eksperimen efek fotolistrik. Bila frekuensi cahaya yang digunakan sudah di atas ambang batas, terjadi efek fotolistrik, maka potensial penghenti akan memberikan energi. Ya, apakah A. Kinetik minimum elektron yang dapat lepas dari logam, B. Potensial minimum elektron yang dapat lepas dari logam, C. Kinetik maksimum elektron yang dapat lepas dari logam, D. Potensial maksimum elektron yang tidak dapat lepas dari logam, ataukah E. Potensial minimum elektron yang tidak dapat lepas dari logam ya. Ya, seperti ini jawabannya ya, bahwa energi total sama dengan fungsi kerja logam ditambah energi kinetik ya. Itu adalah sebuah logam ketika disinari energi cahaya E ya. Di dalam logam terdapat elektron dan elektron dipaksa ya dengan energi W0 fungsi kerja logam sehingga keluar memberikan energi kinetik elektron ya. W0 adalah H kali F0 dan F0 adalah C per lambda 0 ya. Jadi kalau dia memberikan frekuensi pada batas ambang, itu sebenarnya hal yang dibutuhkan atau energi kinetik minimum untuk elektron bisa keluar dari logam. Ya, nomor berikutnya, usaha yang harus diberikan untuk menaikkan kecepatan sebuah partikel bermassa m dari kecepatan 0,6 c menjadi 0,8 c ya. Ya, cara menjawabnya kita gunakan bahwa W sama dengan delta EK atau EK2 min EK1 ya. EK1 adalah gamma min 1 E0, gamma adalah 1 per akar V kuadrat per C kuadrat. V nya kita masukkan 0,6 bla bla bla, kita dapat 1 per 0,8 ya, min 1 M0 C kuadrat harusnya ya. EK2 sama, kita masukkan gamma min 1 E0, gamma adalah 1 per akar itu, dapatlah nilai 0,6 M0 C, sehingga kita kurangkan 1 per 0,6 dikurang 1 per 0,8 MC kuadrat dapat 0,2 per 0,48 atau sama dengan 1 per 24 MC kuadrat ya. Kemudian nomor 32, suatu inti radioaktif A memiliki waktu paruh 12 jam ya. Jika suatu sampel pada saat awal berisi M0 gram inti atom A, maka selama waktu T 48 jam hingga T 60 jam, banyaknya inti A yang meluruh adalah sebanyak berapa ya dalam M0 ya. T waktu paruh 12 jam, T 60 jam dikurang 48 sehingga 12 jam ya, T kecil waktu peluruhan. Maka dengan memasukkan MT sama dengan M0 setengah T pangkat T ya, T12, T besar juga 12, maka sama dengan setengah pangkat 1 ya, M0 kali setengah pangkat 1
ya, jadi sama dengan setengah M0 atau M0 per 2. 33. Momentum suatu elektron awalnya sama dengan mc. Untuk memperkecil panjang gelombang de Broglie elektron ini agar menjadi setengah dari semula, maka energi total elektron tersebut harus berapa ya? Cara menjawabnya bahwa karena panjang gelombang setengah awalnya, kita lihat persamaan gelombang de Broglie adalah H per momentum, bahwa momentum berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Artinya kalau panjang gelombang jadi setengahnya, maka momentum jadi 2 kalinya. Nah, kemudian masukkan ke persamaan E sama dengan E kuadrat sama dengan PC kuadrat ditambah E0 kuadrat ya. PC masukkan 2 kali momentum ya, 2 MC kuadrat ditambah MC kuadrat karena E0 adalah MC kuadrat. Masuk angka 4 karena 2 kuadrat, jadi 4 tambah 1 5, sehingga E kuadrat sama dengan 5 MC kuadrat. Nah, kalau kita akarkan untuk dapat E2 ya, jadi akar 5 MC kuadrat. Nomor 34, suatu partikel dengan massa M massa diam M memiliki momentum akar 0,44 mc ya. Energi kinetik dari partikel ini adalah berapa mc kuadrat ya? Gunakan persamaan E kuadrat sebagai PC kuadrat ditambah E0 ya. PC adalah 0,44 mc c kuadrat ditambah E0 adalah mc kuadrat. Kuadratkan jadi M0 mc c kuadrat ya, tambah mc kuadrat. Jadi dapatlah 1,44 mc dalam kurung kuadrat. Maka E kita akarkan jadi 1,22 mc kuadrat ya. Dan EK itu adalah E min E0 ya, 1,22 dikurang 1 ya, mc kuadrat. Dapatlah 0,22 mc kuadrat. Dua buah satelit M dan N masing-masing mengitari planet P berbentuk bola pada ketinggian 1000 dan 6000 km dari permukaan planet tersebut. Periode M dan N berturut-turut 8 jam dan 27 jam. Jari-jari planet P tersebut adalah berapa? Cara menjawabnya adalah dengan menggunakan hukum Kepler yang ketiga, bahwa perbandingan kuadrat dari periode sama dengan perbandingan pangkat 3 dari jari-jari ya. Masukkan periode 8 dan 27, periode M dan N ya, pangkat 2 sama dengan jari-jari, kita nyatakan R jari-jari itu plus ketinggian ya. Jadi R plus 1000 untuk M dan R plus 6000 untuk N. Nah, ini saya akar 3kan aja 8 dan 27 sehingga dapat 2 dan 3 ya. 2 per 3 kuadrat sama dengan R plus 1000 per R plus 6000. Kuadratkan 4 per 9 dan kemudian kali silang ya, dapatlah 4R plus 24.000 sama dengan 9R plus 9.000. 15.000 sama dengan 5R, maka R sama dengan 15.000 bagi 5 sama dengan 3.000 ya. Jadi jawabannya adalah 3.000 km. Jari-jari punya P.